kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita bersyukur bahwa dalam keadaan pandemi yang belum berakhir ini, kita masih bisa tetap melakukan aktivitas. Saya kira ini aktivitas yang sangat penting, 45 days knowledge sharing bersama Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Ini saya kira ini adalah bagian dari knowledge transfer dari teman-teman di Bina Marga kepada seluruh stakeholder, bukan hanya pegawai Bina Marga saja, tapi juga dibuka untuk stakeholder terkait dari konsultan, kontraktor, dan juga saya kira masyarakat akademisi yang terkait. Bapak dan Ibu sekalian, saya lihat pesertanya sudah mencapai 1.000 ini, berarti luar biasa. Dan saya harap 45 hari ini betul-betul dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kita, juga skill kita dalam bisnis proses konstruksi, ya. Bukan hanya perencanaan. Saya kira di sini juga nanti akan ada bagaimana kita melakukan operation maintenance, bagaimana kita melakukan pemahaman mengenai spek konstruksi. Dan terus terang saja kualitas ini menjadi salah satu hal yang sampai saat ini kita belum up to the level yang seharusnya seorang Bina Marga mampu melaksanakan. Kita saat ini kemantapan turun. Tahun ini perkirakan dari simulasi RMS kita sebanyak 1%. Jadi ini suatu hal yang saya kira ironi, ya, bahwa kita melakukan kegiatan tetapi kemantapan kita turun. Ya, hal ini terjadi banyak hal, ya, mulai dari memang ruang fiskal kita semakin sempit, ya, karena banyaknya pekerjaan multi-year. Yang kedua, yang sering kita jadikan alasan adalah adanya odol, over dimension overloading. Ya. Tapi yang ketiga yang terpenting justru ini banyak karena struktur jalan dan jembatan kita banyak mengalami early aging, ya, akibat mutu yang tidak sesuai spesifikasi. Ya, jadi tugas kita itu adalah melaksanakan desain sesuai standar. Tentu standarnya harus benar dulu. Ya. Dan yang kedua adalah melaksanakan dan memeliharanya sesuai spesifikasi. Nah, ini belum lulus kita. Ya. Adanya early aging ini menunjukkan bahwa kita belum mencapai level itu. Ya, barusan beberapa hari yang lalu saya dengan Pak Menteri ke suatu provinsi dan Pak Menteri merintahkan aspalnya dibongkar. Karena belum apa-apa, belum dipakai sudah rusak, sudah banyak tambal sana-sini. Ini bukan kualitas Bina Marga yang kita harusnya capai. Ya, jadi ini PPK-nya, satkernya kemana aja ini? Ya, balainya kemana aja kalau kita masih mengalami hal-hal seperti itu. Ya. Dan ini nanti saya kira para direktur kalau hadir di sini untuk evaluasi, ya, kalau perlu PPK satkernya sekolahkan dulu di Bintek, jangan dulu jadi PPK satker itu, berarti belum mencapai kualitas yang seharusnya menjadi PPK dan satker. Ya. Demikian juga banyak kasus-kasus di mana saluran kita itu tidak berfungsi, ada tapi tidak berfungsi karena desainnya salah, desainnya terlalu tinggi. Ya. Kita sekarang sudah ada standar cross section baru, ya, ada standar cross section baru dan kita adakan clear zone, ya. Tujuannya adalah satu, aspek keselamatan, dua, aspek appearance-nya, dan yang ketiga adalah memaksa agar saluran itu
cukup rendah. Kita tuh saluran selalu tinggi. Ya, ini problem kita dari dulu adalah tidak bisa mengelola air. Ya, kita ingatkan kembali ya bahwa yang namanya struktur jalan, cross section jalan itu harus mengakomodasi baik surface drainage maupun subsurface drainage. Ini dua-duanya banyak yang nggak lulus. Surface drainage-nya air susah masuk, subsurface drainage-nya malah nggak ada. Kalau mestinya saluran itu memiliki fungsi kedua-duanya. Itu sebabnya harus cukup rendah. Saya harapkan nanti Bintek bisa menjelaskan hal ini secara clear ya, karena susah sekali mengubah budaya ini. Dan terpaksa beberapa saluran kita bongkar betul itu ya, seperti di Mandalika, kemarin di Sumatera Utara itu. Ya. Jadi ini mohon ke depan kita tidak lagi melihat hal seperti itu. Ya, karena itu tidak sesuai dengan standar seharusnya bagaimana jalan terbangun. Ya, jadi ada aspek desain di sini dan juga ada aspek konstruksi. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, ini konsultan, hasil evaluasi kita banyak yang tidak secara tepat menjalankan fungsinya, memposisikan dirinya sebagai konsultan pengawas. Ya. Konsultan seperti yang Pak Menteri sering bilang, ya, konsultan itu adalah wakilnya Menteri di lapangan. Oleh sebab itu, mohon para satker, para PPK, para kabalai memastikan pertama bahwa konsultan itu kualifikasinya, pemahamannya benar. Ya. Yang kedua, punya willingness untuk melaksanakan fungsinya. Banyak yang mengerti tapi tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Ya. Kemudian yang ketiga, pastikan bahwa dibayarnya, digajinya layak. Ya. Kantornya juga layak. Banyak konsultan kantornya di gang itu. Ini kepala balai, satker, PPK yang harus memastikan itu. Ya, sehingga kita harapkan konsultan semakin berfungsi sebagaimana seharusnya dalam project manajemen. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita dalam bisnis proses kita tentu ada yang namanya adalah bagaimana kita melakukan pemeliharaan. Kita punya sistem IRMS. Ya. Dan sistem IRMS itu perlu data yang valid. Dan saya inginkan mulai tahun ini dan ke depan ada beberapa hal yang dari kejadian-kejadian yang terjadi kemarin ya yang kurang bagus. Jadi pertama validitas data ya, tidak lagi musim sekarang orang nipu-nipu data, Pak. Data itu adalah sumber keputusan. Ya. Data itu adalah sumber keputusan. Ya, itu oleh sebab itu harus valid ya. Jangan sampai ada balai atau Bintek atau dari program yang mencoba-coba memanipulasi atau merekayasa data untuk tujuan apapun. Itu tidak bisa diterima ya, unacceptable. Yang kedua, jangan sampai tata kelolanya seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, kalau perlu dibuat bentuk kontrak ya yang lebih realistis, ubah itu. Ya, saya kira Pak Direktur Sistem dan Direktur Bintek sudah melakukan perubahan itu. Mohon balai agar melaksanakannya dan mengawasinya dengan baik. Tapi kembali data itu adalah penting. Ya. Suatu institusi dilihat dari seberapa bagus dia punya data, seberapa lengkap punya data, seberapa valid punya data. Kalau datanya tidak valid, institusi pasti ngambil keputusannya ngawur. Pasti itu. Ya, oleh sebab itu kegiatan-kegiatan yang namanya survei untuk kegiatan preservasi nanti untuk masukkan ke dalam aset manajemen sistem kita, IRMS,
itu bisa berjalan dengan baik dan kita ambil keputusan dengan tepat. Jadi ini adalah hal yang saya kira perlu untuk segera kita lakukan dengan benar. Kemudian masalah konstruksi, penguasaan spek nanti juga saya lihat ini akan disampaikan oleh para narasumber. Kalau penguasaan spek, saya kira banyak kultur yang harus kita perbaiki dalam hal pelaksanaan spek kita. Ya, kita jarang sekali sekarang melihat pemadatan dilakukan dengan baik. Yang namanya penampilan, expose konkret kita jarang yang bagus. Ya, padahal banyak desain kita pendekatannya adalah expose, tidak akan dicat. Ini betonnya benar-benar amburadul. Masih ada honeycomb. Ya, hot mix kita masih banyak yang tidak bagus. Ya, oleh sebab itu fokus pada bagaimana kita proses pemadatan, proses pembuatan beton, dan proses pembuatan penghamparan hot mix ini menjadi fokus dari kita semua. Ya, di situ kita banyak yang nilainya merah. Ya, jadi kalau kita lihat, ya, berbagai masalah itu timbul karena memang kita mata kuliah tadi itu kita masih banyak yang belum lulus sebenarnya Bina Marga ini. Ya, jadi mohon nanti balai segera meningkatkan tata kelolanya dan kualitas bisnis prosesnya. Bisnis proses dijalankan, kualitas harus dijalankan. Yang terakhir saya ingin menyinggung soal laboratorium. Tidak bisa lagi kita terima laboratorium yang datanya hasil permuatan yang direkayasa. Ya, kita rugi banyak negara ini. Pertama, laboratorium itu investasinya mahal. Ya, melatih teknisi juga butuh waktu dan butuh biaya. Kemudian hasilnya ternyata tidak menggambarkan apa yang seharusnya. Jadi saya minta kepala balai, ya, banyak juga tuh yang masih usul bangun laboratorium, kalau tidak bisa mengelolanya, tidak bisa menghasilkan hasil uji yang valid, mendingan ditutup aja laboratoriumnya. Ya, tidak usah digunakan. Ya. Karena itu menjadi tidak sama sekali malah bisa menjebak kita itu. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, para direktur, Pak Ses, terutama Bintek, ya, dan para narasumber. Mohon ini adalah transfer of knowledge yang sangat penting, yang nanti dari pemahaman ini kami harapkan bisa dilaksanakan, ya, bukan hanya dipahami. Ya. Ilmu itu bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk diaplikasikan. Dan juga pada seluruh peserta, saya ucapkan selamat berdiskusi, ya, selamat menambah ilmu, dan juga selamat melaksanakan pengetahuannya dengan baik. Terima kasih. Dengan ini saya nyatakan 45 days knowledge sharing bersama Bintek Jalan dan Jembatan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.